Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahapan pertimbangan klinis ini sangat penting sekali apoteker dalam pengambilan keputusan terhadap resep yang diterimanya setelah berkolaborasi dengan dokter atau dokter penulis resep. Apa saja sih yang harus diperhatikan apoteker dalam screening klinis agar meminimalisir kesalahan? Bersama saya Apoteker Bayu Pertiwi selaku Hospital Pharmacist hanya di Pharmakepo spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Pharmakepo, kepoin abis farmasi. Dalam proses screening resep, pertimbangan klinis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ketepatan indikasi dan dosis obat, aturan cara dan lama penggunaan obat, duplikasi atau polifarmasi, reaksi obat yang tidak diinginkan atau alergi, efek samping obat, atau manifestasi klinis lain. Kemudian kontraindikasi dan interaksi. Yang pertama, ketepatan indikasi dan dosis obat. Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik, antibiotik misalnya, diindikasikan untuk infeksi bakteri. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan rentang terapi sempit, akan beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya, dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih aturan dosis yang tepat untuk diberikan? Swappers harus pahami dulu 3 dasar kategori dosis. Yang pertama, dosis pemeliharaan, yaitu pada konsentrasi efektif. Efek obat harus selalu terpelihara pada jendela terapi. Kemudian, dosis terapi pada periode waktu tertentu. Dosis yang diberikan hanya dalam waktu tertentu tingkat terapi yang diinginkan, seperti pada pemberian antibiotik terhadap pengobatan infeksi dan obat-obat dengan waktu paru setengah pendek atau T setengah pendek. Dosis tunggal atau terapi jangka pendek. Dosis ini diberikan pada keadaan efek obat yang diinginkan hanya untuk sesaat, seperti pada pengobatan simptomatik. Aturan, cara, dan lama penggunaan obat. Ada beberapa poin yang juga harus dipahami oleh apoteker dalam aturan, cara, dan lama penggunaan obat kepada pasien, seperti tepat cara pemberian. Cara pemberian yang tidak tepat akan mengurangi ketersediaan obat dalam tubuh pasien. Tepat interval waktu. Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis agar mudah ditaati oleh pasien. Kemudian, tepat lama pemberian. Lama pemberian ini atau durasi penggunaan obat harus tepat sesuai penyakitnya. Berikutnya, polifarmasi. Polifarmasi merupakan salah satu bentuk penggunaan obat yang irasional, yakni pemberian lebih dari 5 macam obat untuk satu pasien dalam satu resep. Beberapa ciri penggunaan obat irasional antara lain peresepan berlebih atau overprescribing, kemudian peresepan kurang atau underprescribing, peresepan majemuk atau multiple prescribing, dan peresepan salah, incorrect prescribing. Hal ini perlu dikomunikasikan oleh dokter penulis resep untuk mendapatkan tujuan terapi pasien yang optimal. Kemudian, reaksi obat yang tidak diinginkan. Reaksi obat yang tidak diinginkan dalam hal ini waspada terhadap efek samping pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan yang timbul akibat pemberian obat dengan dosis terapi. Kontraindikasi. Kontraindikasi terbagi ke dalam 2 jenis,
Kontraindikasi relatif adalah kondisi yang membuat pengobatan tertentu tidak disarankan, tetapi masih boleh dilakukan dengan pengecualian. Penggunaan obat atau prosedur medis masih boleh dilakukan apabila manfaat yang didapatkan masih jauh lebih besar dari resikonya. Kemudian kontraindikasi absolut. Ini adalah kondisi yang membuat Anda mutlak tidak boleh menjalani pengobatan tertentu. Jika diabaikan, pengobatan tersebut malah akan membahayakan nyawa. Contohnya, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat isotretinoin karena dapat menyebabkan bayi lahir prematur, cacat, atau meninggal dalam kandungan ataupun bisa disebut dengan keguguran. Contohnya, ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat isotretinoin karena dapat menyebabkan bayi lahir prematur, cacat, meninggal dalam kandungan, atau keguguran. Interaksi obat. Interaksi obat ini merupakan interaksi yang dapat terjadi apabila efek obat diubah oleh obat lain, makanan, atau minuman. Dampak yang mungkin terjadi jika terdapat potensi interaksi obat antara lain adalah penurunan efek terapi, peningkatan toksisitas, atau efek farmakologis yang tidak diharapkan. Mekanisme dari interaksi obat ini sendiri dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah interaksi farmasetik, di mana interaksi ini terjadi antara 2 obat yang diberikan dalam waktu bersamaan yang biasanya terjadi sebelum obat tersebut dikonsumsi. Interaksi farmakokinetik adalah interaksi yang dapat terjadi ketika obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang biasa kita kenal dengan ATME daripada obat yang lain. Sehingga dampaknya adalah dapat meningkatkan atau mengurangi efek farmakologis salah satu dari obat yang dikonsumsi tersebut. Sedangkan interaksi farmakodinamik merupakan interaksi yang dapat terjadi antar obat yang memiliki efek farmakologis antagonis atau efek samping yang hampir sama. Interaksi obat berdasarkan level signifikansi klinis atau tingkat keparahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu minor, mayor, dan moderat. Untuk yang minor, jika interaksi mungkin terjadi tetapi bisa dianggap tidak berbahaya. Dan untuk interaksi moderat, di mana interaksi ini dapat terjadi sehingga bisa meningkatkan efek samping obat. Sementara untuk interaksi mayor merupakan potensi berbahaya dari interaksi obat yang dapat terjadi pada pasien. Sehingga cara yang diperlukan adalah dilakukannya monitoring atau intervensi antara farmasis dengan dokter dalam hal ini yang meresepkan obat. Nah, Swipers, untuk mengoptimalkan hasil atau outcome terapi pasien, maka screening resep dari aspek klinis harus dilakukan agar tidak terjadi medication error. Kalau Swipers, apakah pernah menemukan kesalahan dalam melakukan kajian klinis ini? Jika pernah, apa yang Swiper lakukan untuk mengatasinya? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ya. Saya dan lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwapRx dan bergabung dengan komunitas apoteker SwapRx. Aplikasi SwapRx bisa membantu Swipers buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru seputar kefarmasian. Download aplikasi SwapRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link
yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasis. Sama jangan lupa aktifkan fitur loncengnya ya, supaya bisa dapat notifikasi konten SwabRx Indonesia yang terbaru. Tetap jaga kesehatannya Swabers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwabRx.